Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan As-Sofa Media di program Hammu Hamku, edisi yang kedua. Buya, kemarin di episode sebelumnya kita sekian banyak mengurai tentang secara pendefinisian tumak nina, sehingga tidak rasanya itu tumak nina itu berlaku di rukunnya sholat saja. Enggak. Bahwa ternyata tumak nina itu adalah satu fase atau tingkatan puncak dari keimanan. makom iman setelah ikhlas dan sidak. Tetapi walaupun demikian, adakah kira-kira di makom atau manzilah puncaknya iman ini fase-fase yang mungkin secara kualitas ketumak ninaan itu masih bisa digradasikan ke fase tertentu mungkin? Ya, selalu di setiap makom itu ada 3 tingkat. Ya. Umum, khusus, istimewa. Oke. Di ikhlas ada ikhlas umum, ikhlas khusus, ikhlas istimewa. Begitupun di sidak dan tumak nina. Ya. Namun serendah-rendahnya tumak nina Iya. itu sudah sidak plus ya. Iya, sudah sitek plus. Sudah sidak plus. Iya, kesempurnaan sitek ini. Iya. Artinya begini, hati yang tumak ninah itu Iya. masih memandang ada selain Allah, namun tak ada pengaruhnya. Pengaruhnya tidak ada. Oke, jadi yang ditiadakan pengaruhnya. Ya, Nah, penglihatan atau penyikapan masih terhadap selain Allah masih ada ya. ya tapi nggak ngefek, Nggak nggak ngefek. kena efek negatif makhluk kan enggak. Ya, katakanlah misalnya pengaruh yang tampak itu adalah pengaruh buruk dari luar misalnya. Itu kan mungkin Iya pasti melihat, ya tahu, tapi indrawi lah begitu. iya tapi tidak masuk ke hati. Ke hati. Bentengnya sudah kuat. Ada bentengnya. Iya. Nah, di fase awal itu, Ini iya, ya gimana ya? saya justru itu tadi kalau seperti itu, orang tumak nina itu orang yang punya prinsip kuat, begitu Bu ya. Iya. Prinsipnya sangat kuat Tidak mudah terpengaruh. atau Tidak bisa dipengaruhi. sudah tidak bisa dipengaruhi. Tidak bisa dipengaruhi. Karena kan dari kemurnian, kemudian ke kesungguhan, Iya. Ya. kemudian kebenarnya iman itu sidik itu. Oke. Lah dia naik lagi itu kan sudah semakin yakin, Iya. semakin prinsip yang sudah dijalani, dianu selama ini kan Menjadi pegangannya. jadi pegangannya, begitu ya. Iya. Jika dikaitkan dengan tingkatan tadi, Bu ya. Mm. Lalu di mana perbedaan tingkatan itu? Apakah begini misalnya? Oke, di satu situasi tertentu saya bisa tumak nina, tetapi Ya. ketika intensitas situasinya itu menghantam kita sedemikian rupa, mungkinkah di makom ini di awal-awal itu juga bisa saja nggak tumak nina? Betul bisa. Bisa. Kadang bisa di suatu kondisi, kadang nina, nggak iya. bisa. Itu belum khusus namanya. Oh, belum khusus Tumak ya? ninanya masih Masih kelas umum ya? umum. Pilih-pilih kasus. Iya. Gitu. Kalau sudah tumak nina khusus, Iya. itu walaupun belum semua kondisi tapi mayoritas kondisi sudah bisa. Sudah mayoritas Kalau kondisi. sudah akhos, kelas istimewa, apapun kondisinya semua kondisi tidak mempengaruhinya. sama sekali tidak mempengaruhi. Ini mungkin yang karakter yang punya Iya. prinsip kuat tadi itu ya. Ada lagi saya punya gambaran. Ah, ya, Untuk oke. tas kayak Buya ini, kalau di sidik itu kita ibaratkan wong iki kok kenceng, Oh iya. tapi begitu naik ke tumak nina, wong iki telinganya jadi budek, matanya jadi buta, Ya. lisannya jadi anu. Itu kenapa? Karena sudah yang dari luar diri yang Terblokir. negatif, Iya. nggak dengar, sehingga nggak mampu mempengaruhi Iya, kolbunya yang tumak nina itu. iya. Wujudul makhlukat ka'adamihim. Karena Adanya makhluk seperti tidak adanya. Seperti tidak adanya. konsennya kepada kalau di sidik aja sudah konsennya hanya ingin dinilai oleh Allah, Iya. apalagi di tumak nina. Begini Ya. Bu ya. Ketika tumak nina itu dengan menyikapi segala sesuatu itu adanya seperti tidak ada. Mungkinkah dalam diri kita itu yang begitu itu adalah hati kita atau mungkin ruh kita atau Ya, siapa yang begitu dalam diri kita itu?
ya hakikat kita Hakikat kita. atau ya kita yang hak itu. Kita yang hak itu sudah murni, kemudian terus sudah bersungguh-sungguh, kemudian sudah tetap, sudah tetap nggak berubah, nggak terpengaruh dan nggak berubah sudah. Berarti yang Betul, gitu, ya. ya, loh. Saya itu Yang masih bisa terpengaruh itu kan hati ya. pernah Iya. ngobrol Iya. dengan Abah. Oke. Di satu kesempatan terus kemudian kan setelah sholat, kalau murni maunya kita tidak ada suara lain ketika Iya. setelah sholat itu berpikir maunya kita mendengarkan suara dari Buya saja. Nah, Oke. begitu terus kemudian ketika berpikir Mm. jangan memasukkan suara lain selain suara Buya, Mm. bahkan suaramu sendiri. Nah, itu gimana Buya? Artinya Mekanisme apa itu? nggak mau hatinya itu Menolak, dipengaruhi oleh suara-suara lain selain suara Buya, misalkan gitu. Iya. Ya itu kemurnian Itu masih kemurnian. ya sudah bisa kemurnian plus atau sidak. Apa itu masih di saya rasa belum sampai, itu bukan wilayah tumak nina kayaknya Bu ya. Bukan. Bukan Bukan, wilayah ya, tumak belum. nina. Wilayah kesidekan tadi itu ya. Ya. Ikhlas ya bisa atau sudah masuk ke sidak. Ya. Itu bukti kalau murni cinta itu tidak mau dicampuri oleh suara Nggak lain. enak Buya. Lah ya. Marah mau Memang memblokir memang, Iya. tetapi pemblokirannya itu bukan karena faktor ketumakninaannya. Bukan. Tapi faktor kesitekannya ya. Wan. Kesitekannya. iya, Faktor iya. Nah, kalau kesitekannya. sudah sampai tumak nina, seperti apa itu tadi? Ya gambaran kalau suara tadi suara siapapun itu Jadi Sport, gitu. ya keadami tadi itu. iya jadi suara kekasih. Jadi seorang kasih. Iya. nah begitu juga kan melihat dan seterusnya. Iya. Maka kalau sidak kemarin itu dihubungkan dengan mahabbah, nah kelasnya tumak nina ini sauk. Syauk. Sauk itu mahabbah puncak, kerinduan yang sangat, tapi bukan malah rindu, bukan rindu yang membunuh, Oh. bukan. Iya iya, ada rindu yang menggelisahkan Ya, ada. Ini ada bukan. rindu yang menggelisahkan. Ya rindu yang Menikmatkan ini. iya menikmatkan, Rindu yang menikmatkan itu. mengbahagiakan. Banyak kan kalau di syair-syair sufi itu ya Bu ya. Ya, Yang kayak syairnya Al-Halaj itu. ya. Oh, Nah, iya, itu iya, kan iya, kayak begitu itu. Kerinduan yang terus menerus tidak pernah putus. Ya akhirnya terungkap kayak syairnya Al-Halaj Sirul Hub itu. Iya. Walau qadirtu itu Iya, sudah begitu saking itu. tumak ninanya. Tumak nina itu. Iya. Itu yang apa namanya? Nang dia ya pengen ngomong tentang kekasih saja itu. Iya. Itu Tumak nina itu syauk seperti ya. itu. Karena berarti tumak ninanya hanya bersama sang kekasih. Iya. Iya. Atau begini, adanya ketumakninaan itu karena merasakan kehadiran sang kekasih. Oh pasti sudah, Gitu di ya. sidak aja sudah itu. Itu kan sudah ya. Ya. Tapi kan ini dikaitkan Jadi dengan di kondisi keyakinan. apapun merasakan kebersamaan dengan kekasih itu tidak hilang atau tidak Tidak terpengaruh. tergeser. Oh iya iya, tak tergantikan. Iya, oleh siapa dan Iya. apapun. Bisakah dikatakan ini adalah makom ma'iyah? Memang mak iya. Ma'iyah ya. Iya. Gitu ya. Ini yang mungkin tadi Sementara dikatakan gini juga terproteksi ya, tadi Jadi itu. kalau tadi hanya kolbu, kan kesannya hanya kolbu. Iya. Padahal istilah yang populer yang kita semua tahu itu Iya. nafsu mutmainnah. Ya iya Tuhan nafsul mutmainnah kan Iya. begitu. Adakah ini kaitannya manzilah arti- mutmainnah dengan nafsu Ya mutmainnah? memang itu. Kalau Gitu ya. ditinjau dari gradasinya nafsu, ya nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu sama dengan kolbunya juga mutmainnah begitu ya. Nah kalau kalbunya saling. Oh, kolbunya saling. Ya. Kalau nafsu Sifatnya yang saling. disifati mutmainnah itu bolehkah dikatakan itu adalah ruh, Ya memang itu sudah masuk ruh. ruh gitu ya. Ruhani. Sehingga tidak ada istilah ruh mutmainnah. Nggak ada. Nggak Ada. Jika nafsu iya disifati mutmainnah. Oh, paham. Ya gitu Ya. ya. Nah, nafsu yang disifati mutmainnah inilah yang namanya ruh begitu Bu, ya. Iya. Karena tinjauannya nafsu itu kan merusak.
Oh ya, Nafsu itu kan identiknya. yang identik Ya. dengan anu. Amarah Kalau bisu. Gawan bayine kolep sama roh itu kan positif. Ya. Nggak perlu disifati mutmainnah gitu ya. Ya, Tapi tuntutan untuk memutmainnahkan ini adalah tuntutan Nafsunya yang dituntut. Iya. ya sifatnya nafsu itu kalau dari sisi kebalikan dari mutmainnah, gawan bayi ini nafsu itu resah, gelisah, Iya, pokoknya nggak iya, bisa tenang. iya, iya. Nah ini sudah bisa tenang di semua kondisi. Oh, dengan kata lain berarti begini ya, apa istilahnya itu, kemutmainahan itu atau manzilah mutmainnah itu dikaitkan dengan kemampuan seseorang tazkiyatun nafas hingga tiga yang terendah ini hilang, begitu Bu ya? Iya, hilang. Udah. Bisa dikatakan bersihnya itu adalah bersih dari tiga nafas ini. Memang. Amarah bisu, Ya, lawama, mulhama. mulhama. Punya gambaran ya Pak terkait Iya. dengan manzilah mutmainnah itu adalah Nafsu itu iya, terkait erat dengan sifat. Sidq itu juga kemarin begitu. iya, karakter. Cuma ini sifat yang sudah lebih melekat, apa begitu ya. Jadi kalau sudah benar-benar sampai di situ itu sifatnya orangnya itu bawaannya tenang, tenang. Iya, menjadi kepribadiannya. iya. Jadi berarti orang yang mutmainnah otomatis ini kalau ditinjau dari sisi tadi cinta menuju fana, ini sudah fana. Ya fana. Sifat. Fana sifat sudah. Fana Iya. itu sifat. Fana Iya. ulfana itu. Iya. Sudah fana ulfana. Fana ulfana. Kalau di makom Islam itu kan memang wilayah tauhidul af'al Bu ya. Ya. Kalau di iman itu wilayah tauhidul Tauhidul sifat. asma wa sifat. Asma wa sifat. Tauhidul sifat wal asma atau asma wa sifat. Nah, kalau kita kecilkan di makom iman, Iya. makom iman di manzil ikhlas itu fana fil af'al. Ya. Ya. Begitu ya. Sebenarnya ini kesempurnaan kayak rasanya. Saya rasa kesempurnaan dari fana fil af'al itu. Ya. Tumaknina kan buah ini tumaknina. Ya. Kemudian af'al yang sudah sempurna itu mengasma. Af'al yang sudah sempurna itu Iya. mengasma. Menjuluk, Gimana ini detailnya? dijuluki. Nggih. Oh, Ya. menjadi julukan tadi itu ya. Iya, perbuatan yang sudah sampai kepada ahlinya Oke, ya. pasti dinamai. Iya, julukan itu memang hanya bisa disematkan ketika sudah menjadi kepribadian. Ya, perbuatan yang dilakukan itu sudah menyatu. Iya, iya, nggak mungkin. Misalnya sesekali saja kemudian dijuluki itu nggak mungkin ya. Makanya kan Itu. ayat ya Tuhan nafsul mutmainnah. Iya, Dia dipanggil itu karena mutmainnahnya. iya. Nah, artinya begini. Di keadaan setelah kita meninggal dunia, Mm. Allah memanggil makhluk ini kan atau mereka terlahir dalam bentuk sifat begitu ya. Iya. Sehingga siapa mana-mana yang sifatnya amaro, lawama, mulhama ini nggak dipanggil. Belum layak dipanggil. Iya, belum. Ya, Nggak belum. kena khitab untuk dipanggil. Iya, yang dipanggil yang mutmainnah. Itu Yang mutmainnah itu sudah tidak terpengaruh selain Allah. itu kaitannya dengan Allah itu hanya menerima yang bersih saja itu berarti yang sudah lepas dari kotoran-kotoran sudah melampaui ikhlas sidq tadi. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Thayyib di sini sama dengan ketika sudah sampai di fase manzila atau Ya, tumanina. tumanina. Thayyib itu super. Wah, ini menjadi rumit ini cara mencernanya ini menjadi Bagus banget thayyib itu. iya, Thayyib itu top ya. top. Premium lah. Iya, Kalau premium. produk itu kualitas premium lah. Ya, gitu. premium. Gitu. Nah, dilihat dari Karena fase gini, itu tadi, gitu. Tuntutan bagi siapapun Ya. yang ingin bahagia setelah matinya Mm-mm. harus sampai ke Tumaknina. manzil tumaknina ini. Bu. Ya, Jika tidak, belum aman. belum aman-aman. Nafsunya sudah sampai mutmainnah, manzilnya sudah sampai mutmainnah, Ya. baru titik aman. Oke. Itu ada kaitannya dengan ini enggak Bu ya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Enggak boleh mati kalau belum muslim. Belum muslim ini sama dengan ketika sudah dipanggil ya ayyuhan nafsul mutmainnah atau bagaimana? Ya,
Kalau muslim hakiki ya Muslim ya hakiki. sudah. Kalau muslim haki ya belum. Ada muslim haki, ada muslim hakiki. Di ayat tadi atau di anu tadi itu yang hakiki ya. Yang hakiki. Muslimun yang hakiki itu ya al muslim Al-Muslim, Al-Muslim yang- Al-Muslim yang hakiki. Udkhulu fisilmi kafa itu. iya yang Bukan Inna dina penamaan indallahil Islam. penamaan syariat Bukan. rukun Islam itu bukan ya. sudah hakikat. Ada hakikatnya. Ini anu loh ya Wahab. Itu menjadikan begini. Tapi ini satu apa ya gambaran jelas bagi kita ya bahwa mau nggak mau sebenarnya kita harus sampai di situ Bu ya. Iya. Suka tidak suka. Iya. Gitu ya. Oh, pada dasarnya semua kita ingin selamat dan lain sebagainya, mau ndak mau harus sampai di manzilah tumak nina. Iya. Namun itu Ya. bukan upaya kita. Gitu ya. Kalau upaya kita itu sidak gitu. Upaya. Sampai sidak gitu. Kalau temannya sudah pemberian anugerah. Anugerah itu. Menarik sekali ini Wahbiyah ya. itu. Saya ada referensi itu. Pokoknya kalau sidak, kalau sudah sidak Ya. ya akan dihadiahi oleh Allah tumak nina, diberi tumak nina. Inikah yang dimaksud dengan awwalu manzilil murad? Iya. Nah, Sudah bukan lagi murid. bukan murid. Wa huwa awwalu manzilil murad. Iya. Tapi kita Dikehendaki. ya kita tahan dulu nih Bu ya. Iya. Gimana ini tentang murid dan murad? Ternyata tumak nina itu wilayahnya adalah wilayah murad. Iya. Kita lanjutkan di episode setelah ini nanti. Itu tadi kita bahas tentang manzilah lebih detail lagi dengan gradasinya bahwa manzilah tumak nina itu ada yang khos, ada yang am, ada yang khos dan ada yang akhos. Dan ternyata ini adalah wilayah murad, wilayah yang dikehendaki. Bukan wilayah murid. Nah, untuk tahu lebih lanjut jangan lupa masih ada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi